Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang klasifikasi hama mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Saya sendiri yaitu Yaskia Dialisan Romongan dengan NIM 134, 190, 198. Saya Syarul Gunawan dengan NIM 134 190 201. Saya Rumah Beginita Anggraini dengan NIM 134 190 199. Saya Klarinda Dian Aziza dengan NIM 134 190 200. Saya Disyayu Oktavianisa Putri dengan NIM 134 190 195. Saya Ibrahim Hisham dengan NIM 134 190 199. Jadi kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi hama, yaitu definisi hama sendiri merupakan semua binatang, serangga, tungau, tikus, burung, dan lain-lain yang dalam aktivitas hidupnya selalu merusak tanaman atau hasilnya, dan menurunkan kuantitas maupun kualitasnya sehingga menimbulkan kerugian ekonomis bagi manusia. Dan untuk tujuan klasifikasi hama sendiri, yaitu untuk mempermudah mengidentifikasi gejala kerusakan yang disebabkan oleh hama tertentu, sehingga dapat menentukan tindakan pengendalian yang sesuai. Klasifikasi hama berdasarkan binatang menyerang, yaitu yang pertama filum Astelmintes, yang kedua filum Mollusca, yang ketiga filum Chordata, keempat itu filum Arthropoda. Yang pertama itu filum Astelmintes kelas Nematoda. Dengan ciri-ciri yang pertama, ukuran sangat kecil, lebih kecil dari 1 mm. Yang kedua, bentuknya silindris, simetris, bilateral, kecuali Meloidogyne sp. betina. Yang ketiga itu transparan atau tidak bersegmen. Yang keempat, punya rongga tubuh semu atau pseudocelum. Yang kelima yaitu mempunyai stilet untuk mencucuk jaringan tanaman. Yaitu contohnya antara lain Meloidogyne sp. pada tanaman Solanaceae. Yang kedua yaitu Dithylenchus disaci pada tanaman bawang. Yang ketiga itu Pratylenchus coveae pada tanaman kopi. Dan untuk gambarnya sendiri bisa teman-teman saksikan pada slide ini. Yang kedua ada filum Mollusca dari kelas Gastropoda. Contoh dari film ini yaitu bekicot, siput, dan lain-lain. Ciri-cirinya itu tubuhnya bersifat lunak, dapat ditarik masuk ke dalam cangkang apabila mempunyai cangkang. Karena nggak semua siput itu mempunyai cangkang. Yang kedua, kaki terletak pada bagian sentral, digunakan untuk merayap atau disebut juga dengan kaki perut. Dan terdapat 2 pasang. Yang ketiga, tentakel dapat diperpanjang dan ditarik kembali. Pada ujung posteriornya terdapat mata. Mulutnya terdapat pada bagian anterior dilengkapi dengan gigi parut. Dan yang kelima, sistem reproduksinya bersifat hermafrodit. Nah, ini dia contohnya, ada 2. Yang pertama bekicot atau snail. Tubuhnya itu dilindungi cangkang, berbentuk kerucut. Biasanya sering ditemui di sawah. Warnanya kuning kecoklatan dengan bercak-bercak hitam memanjang pada cangkang. Tubuhnya berwarna coklat kehitaman, menyerang berbagai jenis tanaman, dan menyukai bagian tanaman berdaging tebal, tempat yang lembab dan aktif pada malam hari. Kemudian yang kedua, siput bugil kelabu atau slug. Tubuh tidak punya cangkang, berwarna kelabu kecoklatan, dan ada garis dan spot gelap di bagian dorsal. Berukuran 5 cm dan bentuknya lonjong, menyerang daun tembakau. Nah, ini dia gambarnya. Yang siput yang memiliki cangkang itu di bagian yang B dan C. Yang A itu siput yang tadi ya, siput yang nggak mempunyai cangkang. Tiga yaitu filum Chordata, kelas Mammalia, ordonya Rodentia. Memiliki ciri-cirinya yang satu memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Notochord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Memanjang sepanjang tubuh membentuk tumbuh kerangka. Yang kedua memiliki tali saraf tunggal. Berlubang terletak dorsal terhadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak.
Yang ketiga, memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. Yang keempat, celang faring. Contohnya seperti tikus sawah, yaitu Ratus argentiventer. Warnanya kelabu di bagian perutnya, hitam di bagian pangkal punggung, dan kuning di ujung. Tinggal di persawahan dan sekitarnya. Aktif pada malam hari, siang hari berlindung di semak atau lubang. Setahun dapat beranak 4 kali, rata-rata melahirkan 8 ekor anak. Kemudian yang kedua ada tupai, yaitu warnanya kelabu sampai hitam pada bagian perut sampai kepala, merusak buah kelapa. Dan ini contohnya. Ya, film yang selanjutnya itu ada film arthropoda. Ciri-cirinya yang pertama, tubuh tersegmentasi. Tersegmentasi ini berarti bahwa mereka akan memiliki tubuh yang terdiri dari lebih dari satu bagian. Yang kedua, bagian kaki bersendi atau anggota badan. Yang ketiga, berdarah dingin. Arthropoda adalah berdarah dingin yang berarti suhu tubuh mereka tergantung pada suhu lingkungan sekitar mereka. Yang keempat, memiliki pernapasan yang berupa trakea, insang, dan paru-paru. Yang kelima, tubuh yang terdiri dari caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut yang bersegmen-segmen. Contoh dari film arthropoda ini, yang pertama ada laba-laba. Ciri-cirinya tubuhnya terdiri dari 2 bagian, yaitu cephalotoraks atau kepala dada pada bagian anterior dan abdomen pada bagian posterior. Cephalotoraks adalah penyatuan tubuh bagian cephal atau caput, kepala, dan bagian toraks atau dada, bernafas dengan trakea. Contoh yang kedua ada kelabang. Ciri-cirinya, tubuhnya memanjang dan agak pipih. Pada kepalanya terdapat antena dan mulut dengan sepasang mandibula dan 2 pasang maksila. Pada tiap segmen tubuhnya terdapat kaki dan sepasang spirakel. Pasangan pertama kaki termodifikasi menjadi LT beracun. Contoh yang ketiga ada kepiting. Memiliki cengkang luar yang melindungi tubuhnya yang sangat keras. Memiliki kaki sejumlah 5 pasang. Memiliki capit untuk melindungi diri serta mencari makanan. Nah, ini beberapa contoh dari film arthropoda. Ada black-winged spider, bird-eating spider, dan scorpion. Selanjutnya yaitu klasifikasi hama berdasarkan cara merusak. Klasifikasi hama ini dibagi menjadi 6 hama, yaitu ada hama penyebab puru. Pada hama penyebab puru ini, hama masuk ke jaringan tanaman yang masih muda. Puru terbentuk karena adanya sekresi yang dikeluarkan hama pada waktu merusak jaringan tanaman sehingga merangsang pertumbuhan jaringan di sekitar luka secara berlebihan. Pada beberapa teori, ada yang menyatakan bahwa sambil merusak atau memakan hama tersebut juga mengeluarkan sekresi tertentu atau semacam cairan dari mulutnya dari hama tersebut. Nah, sekresi zat tersebut ternyata mampu merangsang atau menstimulir sel-sel jaringan tanaman di sekitar luka atau tempat di mana hama tersebut dirusak. Sebagai akibatnya, akan muncul pertumbuhan sel yang luar biasa atau giant cell dalam jumlah banyak, sehingga pada bagian tersebut terlihat sebagai bengkak membentuk puru atau gal. Nah, contoh dari hama penyebab puru ini ada puru daun, Orseolia oryzae pada padi, untuk puru biji, Anguina tritisi pada gandum, pada puru akar Meloidigin pada Solanaceae, puru batang, yaitu Hippolyxus pica pada bayam. Yang kedua yaitu hama pemakan. Hama ini memiliki alat mulut berupa penggigit pengunyah, sehingga melubangi dan merobek bagian tanaman yang diserang. Hama golongan ini penyebabnya antara lain yaitu beberapa jenis atau kebanyakan hama dari bangsa Orthoptera, kumbang, dan larva Lepidoptera atau ulat. Gejala dari serangan hama ini antara lain terbentuknya lubang, robek, atau hilangnya bagian tanaman yang diserang. Contoh dari hama ini yaitu pada bagian akar, ada uret Leucopolis rorida pada tanaman tebu. Pada bagian batang, ada ulat Agrutis sp pada tembakau. Pada bagian daun, ada ulat Heliotis sp pada tembakau. Dan pada bagian polong, terdapat hama ulat Helicoverpa sp pada kedelai.
Yang ketiga ada hama penggerek atau borer. Hama mengebor pada bagian tanaman yang tebal dan hidup di dalamnya. Hama golongan ini cara merusaknya itu dengan cara mengebor atau menggerek bagian tanaman tertentu dan memakannya. Hama tersebut biasanya tinggal di dalam jaringan batang, akar, buah, biji, maupun umbi. Sehingga dikenal hama-hama penggerek batang, penggerak buah, dan lain-lain. Contohnya dari hama penggerek ini yaitu pada bagian batang ada Triporiza inotata pada tanaman padi, pada bagian pucuk ada Scircophaga nivella intacta pada tanaman tebu, pada bagian buah ada lalat Bactrocera sp, pada bagian polong terdapat Etiella zinkenella pada tanaman kedelai, pada bagian umbi terdapat Scilla formicarius pada ubi jalar. Selanjutnya ada Heliotis sp pada tanaman tembakau. Selanjutnya ada hama penggorok atau miner. Hama penggorok mengebor tanaman liang pada jaringan tanaman yang tipis, misalnya pada daun dan hidup di dalamnya. Contoh dari hama penggorok yaitu Phylognistis citrella pada daun jeruk. Selanjutnya ada hama penggulung. Hama penggulung menggulung tepi daun, tinggal dalam gulungan daun, dan memakan jaringan daun. Contoh dari hama penggulung adalah penggulung daun deris atau tuba, dalam kurung Strychnilla thermosidies. Dan ini merupakan gambar kerusakan yang disebabkan oleh hama penggulung. Yang pertama ada Phylognistis citrella, selanjutnya ada Strychnilla thermosidioides. Dan yang terakhir ada hama penghisap. Hama penghisap menghisap cairan sel jaringan tanaman sehingga menimbulkan bercak daun atau microfilm pada jaringan muda. Contoh dari hama penghisap yaitu Cotytoxoptera citritus pada tanaman jeruk. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Tentunya banyak salah dan kurang kata, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silakan untuk menyimak video kami dulu, lantas mengomennya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Dah. Seru.